Halo semuanya, perkenalkan, saya Robi Narto, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura dengan nomor induk mahasiswa D1011171019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi dan analisa risiko proyek jalan raya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai RBS atau Risk Breakdown Structure beserta contoh pembagian risiko dan pengendaliannya. Selanjutnya, pada kesempatan ini, saya akan membahas proses selanjutnya dari RBS, yaitu identifikasi dan analisa risiko. Seperti yang kita ketahui bersama, RBS yang perlu kita susun harus diidentifikasi dan dianalisa seberapa besar pengaruhnya bagi proyek yang sedang kita kaji, agar langkah-langkah pengendalian dapat kita ambil berdasarkan tingkat prioritas yang ditunjukkan oleh hasil analisa risiko yang kita lakukan. Sebelum melihat contoh identifikasi dan analisa berdasarkan RBS yang telah kita buat, saya akan menjabarkan secara singkat apa yang dimaksud dengan proses identifikasi dan analisa risiko proyek. Identifikasi proyek adalah proses pembagian risiko-risiko yang dapat terjadi dalam proses pelaksanaan suatu proyek dalam area-area risiko. Beberapa area risiko tersebut adalah risiko bahaya, risiko finansial, risiko strategis, dan risiko operasi. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai area risiko yang digunakan dalam identifikasi risiko. Setelah kita menentukan identifikasi risiko, selanjutnya kita dapat menentukan analisa risiko yang terjadi. Analisa risiko adalah suatu metode penilaian risiko yang akan atau dapat terjadi yang meliputi pemahaman atas sumber-sumber risiko, dampak positif dan negatif dari risiko, probabilitas atau peluang terjadinya suatu risiko, konsekuensi atau dampak dari suatu risiko yang terjadi, baik positif atau negatif, dan tinjauan atas pengendalian yang ada. Tujuan kita perlu menganalisa suatu risiko adalah agar kita dapat membedakan risiko minor yang dapat diterima dari risiko mayor, menentukan tingkat risiko berdasarkan analisa kualitas dan kuantitas yang dilakukan, sehingga kita dapat menyusun prioritas-prioritas yang perlu kita lakukan berdasarkan hasil analisa dan memberikan data-data yang diperlukan untuk evaluasi dan pengendalian risiko apabila risiko tersebut terjadi. Analisa risiko dapat digunakan untuk meninjau seberapa besar kualitas dan kuantitas risiko tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa metode analisa risiko dan bersifat kualitatif, semi kuantitatif, atau kuantitatif. Juga kita dapat melakukan analisa berdasarkan kombinasi dari 2 atau 3 sifat tersebut. Berikut ini adalah penjabaran singkat mengenai beberapa sifat analisa dalam risiko proyek. Analisa kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran umum suatu risiko dan bersifat deskriptif atau penjabaran. Beberapa contoh tingkatan dalam analisa kualitatif dapat kita lihat dalam penjabaran berikut. Misalnya saja, besar, sedang, kecil dapat kita gunakan untuk menentukan probabilitas atau tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko, dan ringan, sedang, berat untuk menentukan tingkat dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut apabila terjadi. Berikutnya, kita melihat analisa semi kuantitatif. Analisa semi kuantitatif adalah analisa yang memberikan suatu nilai kepada tingkatan risiko kualitatif, namun tidak berdasarkan suatu statistik atau data yang mengikat. Sehingga analisa ini dapat kita gunakan hanya pada kondisi tertentu dan tingkat akurasinya tidak lebih baik dibandingkan analisa kuantitatif. Berikut adalah contoh tingkatan risiko berdasarkan analisa semi kuantitatif. Kita dapat menghubungkan antara dampak atau konsekuensi dengan kemungkinan atau probabilitas, sehingga kita dapat menentukan besarnya nilai pada suatu risiko. Selanjutnya, terakhir, yaitu analisa kuantitatif. Analisa kuantitatif adalah analisa yang memberikan suatu nilai kepada risiko yang terjadi dengan berdasarkan data-data yang ada, sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Keakuratan analisa tersebut dipengaruhi banyaknya data yang dipakai. Data-data yang kita pakai ini bisa saja data lapangan, data statistik tertentu, atau data hasil orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Semakin banyak data yang dapat kita pakai untuk menganalisa suatu risiko proyek, maka analisa tersebut semakin tinggi kualitasnya. Berikut adalah contoh tingkatan risiko berdasarkan analisa kuantitatif. Setelah kita melihat berbagai contoh penjabaran mengenai analisa kualitas dan kuantitatif, selanjutnya kita dapat menyusun identifikasi dan analisa. Sebagai contoh, akan dilakukan proses identifikasi dan analisa berdasarkan RBS dan risiko yang telah dibahas pada video sebelumnya. Namun, untuk membatasi waktu dan mempersingkat penjelasan, akan diambil hanya 2 risiko pada RBS yang telah disusun. Berikut ini adalah contoh studi kasusnya. Berikut ini adalah contoh analisa berdasarkan kasus. Kasus risiko pertama. Saat pembersihan lahan, pekerja terkena gigitan atau gangguan dari binatang liar. Risiko di atas dapat kita identifikasikan dalam area risiko operasi. Karena data pembanding tidak ada, maka analisa yang dapat dilakukan adalah analisa kuantitatif dan semi kuantitatif. Berdasarkan analisa kualitatif, risiko di atas tergolong ke dalam risiko kecil dengan tingkat sedang dikarenakan jarang terjadi, namun apabila terjadi, butuh pertolongan tingkat lanjut dikarenakan kita tidak tahu dampak dari pekerja yang terluka akibat gigitan binatang liar. Berdasarkan analisa semi kualitatif, risiko di atas memiliki skor 500 dengan probabilitas kecil dan konsekuensi sedang. Kesimpulannya adalah risiko tersebut tidak terlalu mengganggu jalannya pekerjaan, namun tetap perlu ditangani dikarenakan berpotensi melukai pekerja. Selanjutnya, contoh kasus risiko kedua yaitu alat berat untuk memberatkan lapisan struktur bawah macet. Risiko di atas dapat diidentifikasikan dalam area risiko operasi. Sama seperti kasus pada risiko pertama, karena data pembanding tidak ada, analisa yang dapat kita lakukan adalah analisa kualitatif dan analisa semi kuantitatif. Untuk analisa kualitatif, kasus risiko di atas tergolong ke dalam risiko kecil dengan tingkat berat dikarenakan walaupun jarang terjadi, namun apabila terjadi dapat mengganggu hingga menunda pekerjaan yang sedang berlangsung. Sedangkan analisa semi kuantitatifnya, risiko di atas memiliki skor 1000 dengan probabilitas atau kemungkinan terjadinya kecil dan konsekuensi atau dampak yang ditimbulkannya berat. Kesimpulannya adalah risiko tersebut dapat mengganggu jalannya pekerjaan sehingga perlu dicegah. Setelah identifikasi dan analisa risiko kita lakukan, kita dapat menentukan evaluasi risiko yang dapat atau akan terjadi. Demikianlah penjelasan singkat mengenai identifikasi dan analisa risiko dalam manajemen risiko konstruksi. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan serta saran dan kritik yang membangun dapat diberikan demi perbaikan dalam kesempatan. Sekian dan terima kasih.